Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami akan memapari beberapa poin-poin penting dari materi, yaitu yang pertama, apa yang melatar belakangi waralaba diminati di Indonesia. Usaha waralaba terbilang cukup banyak dan berkembang pesat di Indonesia karena dianggap sebagai usaha yang efektif dalam mendekatkan produk kepada konsumen. Adapun faktor yang mendorong minat terhadap waralaba, yaitu yang pertama ada kemudahan dalam memulai usaha, yang kedua risiko yang lebih rendah, yang ketiga dukungan dari franchisor, yang keempat tren konsumsi yang berkembang, yang kelima aksesibilitas modal, dan yang keenam pertumbuhan kelas menengah. Yang kedua, mengapa perjanjian waralaba penting bagi keberlangsungan kegiatan bisnis? Karena perjanjian waralaba akan mendikte dan mengatur cara dan langkah Anda dalam menjalankan bisnis. Tidak akan ada banyak ruang untuk meningkatkan kreativitas Anda dalam bisnis tersebut. Di sini, adapun manfaat perjanjian waralaba. Yang pertama, melindungi hak kekayaan intelektual seperti merek, dagang, logo, pengetahuan, sistem manual, dan informasi rahasia milik pewaralaba. Dan yang kedua, menjamin bahwa para pihak tetap menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Yang ketiga, memantau dan mengontrol apakah pihak yang terlibat sudah melakukan yang telah dijanjikan atau belum. Isi perjanjian waralaba. Yang pertama, pemberian izin pengguna lisensi dan nama dagang oleh franchisor kepada franchise. Yang kedua, prosedur penggunaan lisensi. Yang ketiga, kompensasi imbalan berupa royalti yang akan diberikan franchise kepada franchisor. Yang keempat, ada klausul mengenai bimbingan ke toko afiliasi. Yang kelima, ada klausul mengenai kewajiban menghindari persaingan. Dan yang terakhir, klausul tentang ganti rugi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu bagaimana mengetahui bahwa suatu bisnis merupakan waralaba. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama sistem berlisensinya, yang kedua struktur biayanya, yang ketiga merek dagang yang terkenal, yang keempat standar operasional yang seragam, dan yang kelima adanya dukungan dari franchisor. Yang keempat, apa yang harus dilakukan saat pemilihan waralaba sehingga memperoleh keuntungan besar. Di sini ada 10 yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama melakukan riset pasar, yang kedua memilih waralaba terpercaya, yang ketiga analisis biaya awal, yang keempat dukungan dan pelatihan, yang kelima strategi pemasaran, yang keenam lokasi yang strategi, dan yang ketujuh manajemen keuangan, yang ke-8 adaptasi dan inovasi, yang ke-9 membangun hubungan, dan yang ke-10 evaluasi kinerja. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu hal apa yang penting dalam perjanjian waralaba. Nah, dalam perjanjian waralaba ini atau franchise agreement terdapat beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi waralaba atau franchisor dan pihak penerima waralaba atau franchise. Nah, perjanjian ini adalah dokumen hukum yang mendetailkan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan bisnis waralaba. Lalu, pembiayaan leasing sering dianggap lebih menguntungkan daripada jenis pembiayaan lainnya, yaitu karena pembiayaan yang fleksibel, tidak memerlukan uang muka, lebih mudah diakses, tidak perlu menanggung resiko penyusutan, dan pembiayaannya yang mudah. Nah, leasing memberikan akses ke aset mahal tanpa harus mengeluarkan modal besar di awal. Hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang ingin tetap fleksibel dalam penggunaan modal kerja untuk kebutuhan bisnis lainnya, seperti operasional ataupun ekspansi. Mengapa perusahaan lebih memilih leasing daripada aset? Karena kebanyakan perusahaan lebih memilih leasing daripada membeli aset karena lebih fleksibel, perlindungan terhadap inflasi, memberikan pembiayaan penuh, minim resiko keuangan aset, serta adanya perlindungan hukum. Selanjutnya yaitu apakah kasus pelanggaran leasing dapat dipidanakan? Ya, kasus pelanggaran leasing dapat dipidanakan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh yaitu melakukan take over kredit cicilan kendaraan bermotor.
di bawah tangan tanpa sepengetahuan leasing dapat dijerat secara pidana dan perdata. Apa perbedaan antara leasing dan hutang? Leasing dapat diartikan sebagai perjanjian sewa aset tetap, sedangkan hutang adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Berikut adalah contoh serta perbedaan antara leasing dan hutang dalam konteks kepemilikan barang. Misalkan leasing, ketika kita menyewa barang ataupun aset, entah itu mobil, motor, ataupun lainnya, dalam jangka waktu tertentu. Dan selama masa leasing itu, kita tidak memiliki barang tersebut, melainkan hanya mempunyai hak pakainya saja. Dan setelah selesai masa leasing itu, biasanya kita mempunyai opsi atau pilihan antara untuk membeli barang itu atau mengembalikannya. Sedangkan hutang, ketika kita mengambil hutang, misalnya kita mengambil kredit, entah itu kredit motor ataupun mobil dan lain sebagainya. Ketika itu kita langsung memiliki barang tersebut setelah melakukan pembelian ataupun pembayaran. Hutang tersebut akan dicicil kembali dan ditambahi bunga selama periode tertentu. Apakah di dalam leasing itu terdapat riba? Leasing atau sewa guna usaha biasanya mengandung riba sesuai dengan struktur ataupun syarat-syarat perjanjiannya. Sementara itu, dalam konteks ekonomi Islam, riba itu didefinisikan sebagai nilai tambahan yang tidak adil atau berlebihan yang diperoleh ataupun dihasilkan dari hutang atau pinjaman itu sendiri.